Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur-sedulur pecinta bambu unik Nusantara, jumpa lagi dengan channel Yon BPJS. Nah, baik sedulur, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview beberapa bambu unik ya yang ada di depan kita ini. Nah, sedulur, pada kesempatan ini saya ingin berpendapat juga. Nantinya bila mana ada sedulur-sedulur yang bisa memberi pencerahan pada saya perihal satu jenis pakem keunikan bambu ini sedulur. Nah, dunia perbambuan yang begini itu tolak ruas, yaitu ada ruas pendek, satu ruas pendek diapit oleh ruas normal yang panjang, atau baru tolak ruas. Ada yang juga ada yang mengatakan gotong mayit. Nah, kalimat terakhir ini yang ingin saya bahas. Ini juga tolak ruas, sama ya. Tanda tolak ruas itu seperti kendit, seperti kendit, ruasnya mendekat tapi masih ada jarak. Kalau ini kecil lebih mendekat lagi, ini tupang sari, karena ini masih selebar kendit, ukuran kendit. Nah, ini masuk tolak ruas yang super kalau menurut saya, gitu, yaitu ruas pendek yang diapit oleh ini dua ruas, atas bawahnya itu normal atau panjang. Nah, ini juga masuk ini tolak ruas atau gotong mayit. Nah, sedulur, saya seringkali melihat judul dari sedulur channel YouTube, biasanya pakai judul kalau menemukan bambu ini jangan dibawa pulang, sangat berbahaya. Itu dulur, seringkali saya dapat judul kalau ada bambu tolak ruas atau gotong mayit ini, judulnya itu sangat berbahaya, jangan sampai dibawa pulang. Nah, saya tuh berpikir sedulur, saya juga bertanya-tanya, ya maklum saya orang awam, kok bisa berbahaya? Kalau cuma intinya nama yang serem tidak masalah, tapi di situ dituliskan seringkali itu berbahaya, hingga ada semacam himbauan jangan sampai dibawa pulang. Nah, itu sangat berbahaya dan jangan sampai dibawa pulang. Demikian dulur, yang menjadi pertanyaan saya, bahayanya itu apa dan bagaimana bahayanya itu. Nah, itu yang seringkali saya ingin bertanya pada teman-teman, dan pada kesempatan saya pernah bertanya satu kali pada channel tertentu yang ketepatan waktu itu kasih judul demikian. Itu jawabnya, beliau mengatakan bahwa dulu ada sesepuh yang ada di Jatim pernah mendapatkan bambu gotong mayit atau tolak ruas itu mengalami kesialan. Begitu sedulur. Tapi tidak jelas sesepuh itu siapa namanya, Jawa Timur yang mana saya juga tidak paham. Yang jelas dari kisah itu, maka bambu tolak ruas atau gotong mayit ini dibilang berbahaya. Itu sedulur. Ya, mohon maaf sedulur kalau saya pribadi saya bukan tidak percaya atau apa, saya tidak akan memposisikan bambu unik itu pada posisi sebagai sebab kesialan atau naas seseorang atau kita. Nah, dari bahasa sangat berbahaya itu sangat jelas, berbahaya itu artinya memiliki resiko atau dampak yang negatif
pada siapapun yang orang yang mencoba mengambil bambu tolak ruas ini dan dibawa pulang. Nah, dengan kata lain, sadar atau tidak, seolah-olah bambu tolak ruas ini atau gotong mayit ini penyebab kesialan atau kenaasan seseorang. Nah, disitulah letak saya kurang sependapat. Itu sedulur. Kalau sekedar nama serem, nah, menurut saya tidak masalah sedulur. Tapi kalau sudah disebutkan berbahaya, jangan sampai dibawa pulang. Nah, kata-kata begitu itu sudah memiliki arti yang berbeda dengan sebutan nama yang serem tadi. Artinya ada himbauan, ada unsur seperti hukum bahwa bambu yang memiliki pakem demikian itu berbahaya untuk dibawa pulang. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa ceritanya berawal dari sesepuh yang ada di Jawa Timur mengatakan, bercerita kalau habis dapat dan membawa bambu gotong mayit ini mengalami kesialan. Begitu dulur. Luar biasa. Kalau saya pribadi justru sebaliknya dulur. Kalau pandangan saya sebagai pembolang, bambu dengan pakem keunikan apapun itu adalah murni karya agung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus memandang itu sebagai satu bentuk keagungannya. Bukan sebaliknya malah mengatakan sebagai sumber kesialan. Nah, inilah yang mungkin bagi mereka-mereka yang kebetulan tidak hobi bambu unik, kata-kata yang berbahaya dan sejenisnya itu dijadikan bahan nyinyiran sedulur. Justru itu meruntuhkan semangat para pencinta bambu unik, kata-kata berbahaya itu. Nah, itu sedulur. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada sedulur-sedulur yang bisa memberi saya pencerahan. Tolong nanti dituliskan di kolom komentar, guys dulur. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata saya yang gak pas atau menyinggung perasaan sedulur. Nah, namun demikian, kita semua punya hak untuk intinya berpendapat. Nah, kalau menurut saya pribadi, sesepuh itu artinya orang yang dituakan. Dalam hal ini sesepuh bambu unik berarti orang yang dituakan di bidang bambu-bambu unik. Begitu. Mungkin karena pengalamannya atau karena kejernihan batinnya, memahami filosofi bambu atau sisisnya. Tapi kalau mengatakan bambu itu berbahaya, nah tentunya kalau memang beliau itu seorang sesepuh bisa menjelaskan secara gamblang. Mungkin saya pribadi yang belum pernah melihat penjelasan itu, hingga mungkin saya juga gagal paham dengan kata-kata berbahaya itu tadi. Kalau hanya sekedar nama yang serem, tidak masalah. Seperti gotong mayit, nah itu kan serem sekali lah, bahasanya itu ngeri. Artinya menggotong jenazah gitu. Tapi kalau tidak masalah ya, kalau hanya sekedar nama. Tapi kalau sudah ada himbauan di judul YouTube, di channel satu YouTube, bahwa bambu ini jangan sampai dibawa pulang, berbahaya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, sedulur-sedulur. Seakan-akan bambu ini dengan pakem tolak ruas atau gotong mayit ini, yang disebut gotong mayit ini adalah sumber malapetaka bagi siapapun yang mengambil, membawa pulang. Padahal kalau menurut saya pribadi, di video kesempatan saya yang pernah saya upload, bahwa bambu dengan pakem tolak ruas ini sangat berguna sebagai media, sarana atau doa untuk menolak
guna-guna ilmu hitam pelet sudah saya bahas di video saya yang terdahulu. Pernah saya bahas tentang hikmah tuah dari bambu tolak ruas, dulur. Sudah pernah saya bahas. Nah, kontradiktif sekali dengan wacana atau berita bahwa bambu tolak ruas atau godong mayit ini sangat berbahaya. Itu sangat bertentangan dengan pendapat saya, dengan pendapat yang pernah saya upload di dalam video perihal tuah atau manfaat dari bambu tolak ruas atau gotong mayit ini. Begitu, sedulur. Nah, ini memang sederhana sekali bambu tolak ruas, sedulur. Nah, itu ini bambu tolak ruas. Kalau menurut saya bambu tolak ruas yang bagus itu satu batang lonjor bambu, cuma terdapat satu aja yang pendek begini tolak ruas, itu bagus sekali. Biasanya juga ada sampai 2 ruas, itu masih dihitung tolak ruas. Tapi kalau sudah 3 ruas lebih, itu rospen atau ruas pendek. Jadi menurut saya yang bagus tolak ruas itu ya satu aja ini seperti kendit. Nah, bedanya kalau kendit ruasnya yang satu bukanlah ruas tapi luka yang melingkar. Tuh. Kalau tolak ruas semuanya memang ruas. Terbukti di sini ada mata tunas, ini carang, ini juga ini memang asli ruas, beda dengan kendit. Tapi kalau ukuran seperti kendit. Nah, gitu. Ini tolak ruas atau yang dikatakan orang-orang yang serem tadi godong mayit. Baik, dulur, pada kesempatan kali ini juga saya ingin berbagi ke panjenengan satu cara ilmu hikmah bagaimana mendayagunakan bambu, khususnya yang ukuran kecil atau jimatan, seperti yang saya kasih contoh ini, dulur. Nah, ini dulur, ini contoh bambu jimatan. Artinya jimatan itu kalau menurut saya, pendapat saya, jimatan itu bambu mini, bambu unik, ukuran kecil, itu saya katakan jimatan. Artinya bisa dimasukkan saku atau dibawalah di tas gitu. Nah, ini dulur, saya temukan bambu jenis ori. Ini carang, tapi saya temukan sudah ini carang plus pokoknya sudah roboh, tertutup bambu-bambu kering lainnya, sudah lembab dan ditumbuhi akar. Ini akarnya. Ini akar bambu lain, sedulur. Ini akar dari bambu lain yang waktu itu saya temukan sudah rebah ya, mati ngorak gitu. Nah, di sini ada keunikan walaupun kecil. Nah, ini nampak 3 ros. Nah, ini disebut trirasa. Nah, di atasnya tumpang sari, patil. Ini juga tumpang sari, patil. Nah, jadi ada double tumpang sari, 2 sap ini. 1. Nah, bahkan ini ada 3 bahkan. Trirasa juga mungkin, tapi yang jelas ini tumpang sari juga yang ini tumpang sari, ini trirasa. Nah, kalau dari sini ini carang kecil ini luar biasa, seperti carang sejajar. Apapun namanya, sedulur, ini berapa keunikan, ini luar biasa, memiliki energi yang cukup bagus kalau menurut saya. Nah, ini energinya untuk kestabilan energi, atau kalau bisa itu stabilitas itu untuk orang-orang tuh hikmah untuk semacam tolak balak, demikian, dulur. Nah, uniknya lagi di sini ada akar-akar. Nah, ini sudah saya lem, dulur, biar tidak lepas, saya lem. Nah, dapatnya sudah kering, sudah setengah rapuh. Nah, ini, dulur. Baik, dulur, saya ingin berbagi ke panjenengan semua caranya membangkitkan energi tuah bambu-bambu unik, khususnya bambu ini, bambu jimatan, apapun jenisnya. Cara ini atau pemahaman ini untuk membangkitkan secara energi bambu yang kita dapatkan.
secara umum bambu ini sudah memiliki energi alamiah dari alamnya sedulur. Nah ini berikut ini adalah cara membangkitkan tuah dari energi dari bambu-bambu ini ya kita dapati. Contohnya ini. Baik sedulur, kalau kita menggunakan ilmu ini, mohon maaf ini pakai tangan kiri. Kalau nanti sedulur pakai tangan kanan aja ya, digenggam gini. Nah ini ciri bambu jimatan bisa digenggam segini dulu. Lalu kita bacakan doa berikut. Itu sebanyak 7 kali tahan napas. Setelah itu ditiupkan ke genggaman ini, tangan yang menggenggam. Maka insya Allah jenengan seketika itu akan merasakan getarannya. Oke, dibaca sebanyak 7 kali tahan napas. Ya berikut bacaannya. Bismillahirrohmanirrohim. Tes patih tangio ono bronto nantang yudo. Tes patih tangio ono bronto nantang yudo. Sekali lagi. Tes patih tangio ono bronto nantang yudo. Itu 7 kali tahan napas tiupkan. Nah sedulur, mohon maaf untuk bacaan doanya ini tidak boleh ditulis. Nah kalau sedulur ingin menghafal ya dihafal saja langsung. Itu syaratnya. Insya Allah bambu ini meningkat secara energinya, tuahnya. Habis itu kita rawat, kita kasih minyak atau apa, terus kita simpan. Ingat guys dulur, bambu ini hanyalah bambu, ciptaannya tidak memiliki kekuatan apapun. Kekuatan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai urusan bambu ini sampai merusak akidah kita. Oke, jadi bambu ini hanyalah ciptaannya. Kita ini hanya memanfaatkan aja. Semoga apa yang diciptakan ini lebih bermanfaat untuk wasilah, tidak dijadikan sebagai disembah atau dipercaya memiliki tuah-tuah atau memiliki kesaktian sendiri. Semua itu hanya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sedulur. Termasuk tadi, kalau boleh saya meluruskan, tidak ada bambu yang menjadi asbab sial gitu. Tidak ada bambu apapun yang menjadi asbab sial apes seseorang gitu. Kalau kita menganggap bambu itu penyebab segala kesialan, berarti kita tidak ada hubungannya dengan orang yang syirik tadi. Kalaupun terjadi demikian, itu adalah sugesti karena jenengan merasa takut atau bagaimana dengan berita itu dilakukan terjadi. Tapi kalau menurut saya, insya Allah bambu bukanlah penyebab kesialan seseorang. Itu sedulur. Sebaliknya, bambu itu penuh manfaat. Sebagaimana kita pandai-pandai mencari hikmahnya, demikian sedulur. Nah ini, baik sedulur, kiranya cukup sekian video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terkhusus bagi sedulur-sedulur yang meyakini perihal tuah bambu atau bentuk pakem bambu gondong mayit tadi. Saya mohon maaf. Bila mana ada panjenengan ingin memberi pencerahan, monggo ditulis di kolom komentar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya sedulur, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.